Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang pengisian buku prestasi siswa dalam pembelajaran Al-Quran SDIT Binaul Ummah Maluk. Ya, kemarin sudah saya jelaskan secara umum bagaimana pengisian buku prestasinya, ya, terkait dengan syarat-syarat kenaikan halaman, kemudian syarat-syarat kenaikan jilid, kemudian skor nilai dan lain sebagainya sudah saya jelaskan kemarin secara umum. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kembali yang sesuai dengan buku prestasi yang ada di sekolah. Baik, Ustazah langsung saja. Di sini ada nama, ya. Ada nama, kita langsung isi saja, misalnya Muzayyin. Kemudian di sini ada kelas, kita langsung tulis di sini kelas, misalnya dia kelas 6 Turki, ya, kelas 6 Turki, ya. Kemudian di sini ada TM, ya, TM di sini, ya, ada TM. Kemudian ada tanggal, ada bulan, kemudian ada tahsin, jilid, surat, dan seterusnya, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama TM. Apa sih TM itu? Nah, TM itu adalah tatap muka. Jadi satu kali pertemuan itu adalah satu kali tatap muka. Contohnya di sini misalnya tatap muka yang pertama, ya. Kita tulis maka di sini 1. Kemudian tanggal, kita tulis misalnya di sini hari ini tanggal berapa? Tanggal 26 bulan 7 2020, ya. Kemudian sini Ustazah tahsin itu sama dengan tilawah, ya. Tahsin itu kalau misalnya anak kita itu masih wafa, maka kita akan lingkari di sini jilid, ya. Jadi tidak dicoret di sebelahnya, tapi kita lingkari di sini jilid. Misalnya dia wafa 2, maka kita tulis di sini 2, ya, 2 di sini. Kemudian dia halaman berapa? Misalnya dia sudah sampai halaman 10, maka kita tulis sini halaman 10, ya, halaman 10. Kemudian nilainya. Nah, nilainya kemarin sudah saya jelaskan, ada nilai A, ada nilai B, dan ada nilai C. Nah, misalnya di sini anak itu pada saat dia membaca wafa, dia ternyata mendapatkan nilai A, maka kita tulis di sini adalah nilai A. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah tilawah di rumah. Nah, ini dia tilawah di rumah supaya ayah bunda yang ada di rumah juga paham cara pengisiannya ini, karena yang mengisi semuanya ini adalah termasuk surat dan lain sebagainya, ini adalah ustazahnya. Ayah bunda di rumah hanya sekedar menyimak tilawah yang ada di sekolah. Nah, siapa yang akan mengisi kolom yang di sini ustazah? Yang di sini yang mengisinya adalah ustazah yang ada di sekolah atau ustaznya yang mengajar Al-Quran. Contoh, dia misalnya tadi pagi wafa 2, maka kita tulis di sini kalau dia masih wafa, maka kita tulis di sini wafa 2, ya, sesuai yang ada di sekolah. Kemudian halaman berapa dia mengajar tadi pagi? Halaman 10, maka kita tulis di sini halaman 10, ya. Jadi sebenarnya di sini ada halaman, ya, garis miring halaman, tapi karena ini filenya dari SDIT Nusantara Mataram, tidak bisa kita edit, ya. Insyaallah tahun depan berikutnya. Kemudian masalah nilainya di sini tilawah di rumah. Nah, ayah bunda perlu diperhatikan di sini, yang mengisi nilai juga ini adalah ustadz dan ustazahnya yang mengajar di sekolah. Jadi tugas ayah bunda hanya menyimak tilawah yang ada di sekolah tadi pagi, ya. Misalnya ini, ya, wafa 2, kemudian halaman 10. Di rumah ayah bunda menyimak anaknya wafa 2 halaman 10, kemudian ayah bunda tanda tangan di sini, ya, tanda tangan di sini setelah disimak. Kalau misalnya ayah bunda sudah menyimak anaknya, kemudian ada tanda tangan di sini, maka besoknya ustazah akan memberikan nilai misalnya A, ya, nilainya nanti A. Jadi kalau ayah bunda sudah menyimak anak di rumah, kemudian tanda tangan di situ sebagai bukti ayah bunda sudah menyimak di rumah, maka nanti nilainya A. Yang akan mengisi nilai ini adalah ustazahnya pada tatap muka yang kedua atau besoknya. Baru setelah itu ustazahnya tanda tangan di sini. Nah, begitu, ya, ustazah. Kemudian yang kedua misalnya Al-Quran, ya, di tatap muka yang kedua misalnya dia sudah Al-Quran, misalnya kita taruh tanggal 27, ya, tanggal 27, kita samakan saja, ya, supaya lebih mudah. 7 2020, ya. Kemudian di sini ada surat, ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Kalau dia anaknya sudah Al-Quran, maka yang kita lingkari di sini adalah suratnya, ya, suratnya, ya. Nah, yang dilingkari di sini adalah suratnya.
Misalnya kita tulis di sini surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, kemudian halaman di sini halaman, sebenarnya di sini kita taruhkan garing ya, garis miring ayat. Tapi seperti yang saya katakan tadi, karena ini file aslinya dari ICT Rasulullah Mataram, tidak bisa kita edit ya. Nah, ini berarti di sini kalau dia surat, berarti yang kita tulis adalah ayatnya. Ayat berapa sampai berapa dia tilawah. Misalnya dia tilawahnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, maka kita tulis ayat 1 sampai 5. Nilainya berapa? Misalnya nilai yang kita taruh B. Misalnya Ustazah menaruh nilainya B. Nah, begitu juga dengan tilawah di rumahnya. Kalau di Al-Qur'an sama juga, maka ini kita pindahkan tilawah di rumahnya ya. Kita taruh di sini Al-Baqarah juga, diisi oleh ustadz ustazahnya ya, diisi oleh ustazahnya. Kemudian di sini ayat 1 sampai 5 juga ditulis ya, ayat 1 sampai 5 ditulis. Begitu juga seperti tadi itu ya. Silakan ayah bunda menyimak kembali di rumah tilawah yang sudah dibaca oleh Ananda di sekolah. Kemudian ayah bunda tanda tangan sebagai bukti bahwa Ananda sudah disimak oleh orang tuanya di rumah. Kalau sudah disimak dan ada para orang tua, maka besoknya Ananda insya Allah akan mendapatkan nilai A, dan ini diisi oleh ustadz ustazahnya ya pada tatap muka yang berikutnya. Nah, begitu ya ustazah untuk pengisian kartu prestasi yang tahsin. Sekarang kita ke tahfiz. Ya, kita ke tahfiz. Di sini tahfiz seperti biasa ya, kita tulis juga di sini karena dia satu kali pertemuan ini gabung tahsin dengan tahfiz, maka kita tulis nama misalnya seperti biasa ya, nama yang sama, Muzayyin saya taruh di sini. Kemudian kelas 6 Turki ya. Nah, tatap mukanya sama juga dengan yang sini ya, dengan tahsin ya, karena dia satu kali pertemuan. Tatap muka pertama tanggal 26 garis miring bulan 7 2020. Kita tulis juga di sini ya. Nah, kemudian surat yang dihafal ya. Anaknya menghafal surat apa di sini? Pada saat dia hafalan dengan ustazahnya, misalnya dia menghafal surat An-Nas, maka kita tulis di sini surat An-Nas. Surat An-Nas ya, surat An-Nas. Kemudian ayat berapa? Misalnya dia menghafal sama ustazahnya ayat 1 sampai 3, maka silakan ditulis ayat 1 sampai 3 ya. Kita perkecil dulu ya, ayat 1 sampai 3. Nah, kemudian nilainya nanti saya sudah jelaskan sebelumnya sama ustazahnya. Untuk nilai tahfiznya ada juga, ada A, ada B, ada C dan seterusnya. Nanti juga ada di buku prestasinya. Di sini misalnya taruh nilainya misalnya B. Kita taruh nilainya misalnya B. Nah, kemudian untuk catatan, misalnya kalau misalnya ustadz ustazah menemukan ada yang perlu diperhatikan atau dicatat, ya, maka silakan dicatat di sini ya. Misalnya catatannya anaknya kurang pada huruf gunnah. Misalnya kita tulis ini kurang pada huruf gunnah. Ya, huruf gunnah yaitu nun ya. Huruf nun kurang situ. Nah, itulah catatannya yang harus diperdalami kembali. Nah, itu yang harus diperdalami kembali di rumah ya. Kemudian PR murojaah. Nah, ini murojaahnya adalah murojaah ayat yang belum dia hafal. Kalau misalnya anak itu belum hafal, misalnya dia belum hafal surat ayat 3 misalnya, maka dia akan murojaah ayat yang ketiga. Tapi alangkah bagusnya murojaahnya itu adalah semua surat yang dia store tadi di sekolah. Berarti ayat 1 sampai 3 sampai betul-betul matang ya. Sampai betul-betul matang, pengucapan hurufnya, sifat-sifatnya, panjang pendeknya ya. Karena itulah yang akan membuat bacaan anak-anak bagus dalam menghafal. Nah, parab di sini ya, parab di sini diisi oleh orang tua ya, diisi oleh orang tua. Sebagai bukti bahwa dia sudah memurojaah hafalannya di rumah. Nah, seperti itu ayah bunda ya. Satu saja. Jadi nanti ayah bunda tidak perlu bingung saja, karena tidak bingung
Tidak perlu bingung bagaimana sih pengisian buku prestasi ini, karena memang yang dikerjakan oleh ayah bunda di rumah itu hanya sekedar menyimak dan tanda tangan, ya, selesai. Setelah itu nanti sisanya semua dikerjakan oleh ustadz dan ustazahnya. Jadi saya pikir seperti itu ya ayah bunda ustazah rahimakumullah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat mewakili semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.